sekolah minggu kita yang hari ini untuk pertama kalinya mereka boleh beribadah setelah untuk beberapa saat karena pandemi sekolah minggu ditiadakan. Mari kita menumpangkan tangan atas mereka semua. Mari berdoa untuk anak-anak kekasih kita. Tuhan Yesus, kami menumpangkan tangan atas anak-anak kekasih kami pada saat ini. Mereka akan beribadah, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini, di minggu ini mereka boleh beribadah kembali. Oleh karena itu kami memohon pertolongan daripada Tuhan. Engkaulah yang senantiasa membentengi anak-anak kekasih kami ini, Engkaulah yang senantiasa menjaga, sehingga mereka akan senantiasa bertumbuh di pelataran Tuhan. Sampai putih rambut mereka akan senantiasa memuliakan Tuhan. Kami menolak setiap intervensi kuasa tipu muslihat iblis. Dalam nama Tuhan Yesus dan kami percaya anak-anak kekasih kami terjaga aman. Mereka akan tetap terpelihara di dalam pengenalan takut akan Tuhan. Oleh karena itu memberkati semua guru-guru sekolah minggu, Tuhan urapi sehingga semua yang terlibat dalam pelayanan sekolah minggu boleh diberi kuasa oleh Tuhan, sehingga mereka akan mentransferkan segala yang baik-baik saja daripada Tuhan. Karena itu kami serahkan sekali lagi ke dalam tangan kasih Tuhan guru-guru sekolah minggu, semua yang terlibat dalam pelayanan ini. Dimuliakanlah Engkau ini dan sepanjang masa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak sekolah minggu, silakan ke tempat ibadah masing-masing. Jemaat Tuhan, mari tetap kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Haleluya.
supaya kami tidak seperti orang bodoh, supaya kami tidak menipu diri kami sendiri karena kami dengar tapi kami tidak lakukan. Karena itu kami butuh kekuatan daripada-Mu ya Roh Kudus, supaya kami boleh merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Kami memohon perkenanan daripada Tuhan, dan memberikan kebenaran firman Tuhan ini sebagaimana seluruh rangkaian ibadah dan hidup kami. Tujuannya hanya supaya Tuhan dimuliakan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Demi Kristus Yesus Tuhan, setiap kita jemaat Tuhan yang siap merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan masih tetap merenungkan kebenaran firman Tuhan dari dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 15 sampai dengan ayat 23. 2 minggu lalu kita belajar kebenaran firman Tuhan tentang berdoa, bahwa Tuhan menghendaki setiap kita berdoa, baik secara pribadi masing-masing kita, juga secara persekutuan sebagai jemaat Tuhan. Dan kita belajar bagaimana Tuhan menghendaki agar kita berdoa jangan sampai seperti orang yang munafik, berdoa dengan motivasi yang salah untuk kepentingan dirinya sendiri, begitu. Dan juga sekaligus meninggikan dirinya. Kita juga belajar supaya jangan kita berdoa seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, karena sangkanya, pikirnya, itu perlu ya. Kita sudah belajar tentang hal itu. Dan minggu lalu kemudian kita belajar dari Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 tentang dua macam dasar. Minggu lalu kita belajar faktanya bahwa setiap orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan, baik orang itu dengar dan lakukan atau dengar tidak mau lakukan, tetap akan mengalami turunnya hujan, datangnya banjir, dan badai yang melanda. Tidak ada jaminan. Saudara menjadi orang taat atau tidak taat, mau jadi orang percaya atau tidak percaya, mau tetap ikut Tuhan atau kemudian murtad meninggalkan Yesus, masalah akan tetap dialami. Jadi itu hal yang biasa. Yang menjadi fokusnya adalah bagaimana akibatnya. Kalau masalah itu adalah hal yang biasa, hujan turun itu adalah hal biasa dialami semua orang, badai datang dan banjir melanda itu adalah hal yang akan dialami oleh semua orang, baik yang dengar firman dan lakukan atau dengar firman dan tidak melakukan. Tetapi yang terpenting adalah akhirnya yang dilihat. Sehingga Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, begitu. Dan hari ini kita kembali lagi belajar dari Matius pasal 7. Jadi kita maju mundur ini. Kalau kita nonton film ada plot alur, ada alur mundur, ada alur maju, ada juga film yang alurnya maju mundur, sehingga agak susah untuk mengerti filmnya. Sudah di sekarang balik lagi yang lalu, kemudian maju lagi ke depan, begitu. Oke, mari buka Alkitab kita. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana tadi saya katakan dari Matius pasal 7 ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Sampai di situ dulu kita lihat ya.
Pertama, jangan dulu ganti, tetap ayat 15. Waspada. Ini suatu peringatan yang tegas. Kata waspada ini juga diterjemahkan dari kata yang sama yang mengandung pengertian jangan dekat-dekat. Kata waspada ini sekali lagi juga diterjemahkan dari kata yang sama yang mengandung pengertian jangan mendekat. Begitu. Jadi waspada itu mengandung pengertian sama dengan jangan dekat. Berawas-awas, berjaga-jaga, dan jangan mendekat. Artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apalagi gunanya saudara berawas-awas dan waspada tetapi saudara dan saya mendekati. Saudara bisa paham tentang ini? Ketika saudara berdoa, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, ada tanggung jawab untuk supaya doa itu dijawab dengan tidak menghampiri pencobaan. Amin. Bisa saudara paham itu? Bahwa ada tanggung jawab yang saudara dan saya harus lakukan. Di dalam doa Bapa kami kita berkata, janganlah membawa kami dalam pencobaan. Tetapi serta-merta permohonan itu mengandung pengertian bahwa saudara dan saya bertanggung jawab untuk tidak dekat-dekat pada pencobaan. Maka kata waspada berawas-awas itu mengandung pengertian juga seperti itu. Ada tanggung jawab untuk jangan dekat. Sama seperti di dalam doa Bapa kami, ampunilah saya Tuhan, dengan catatan karena saya telah mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Makanya iman Kristen itu bertanggung jawab. Kekristenan itu tanggung jawab, bukan fatalis. Pokoknya terserah Tuhan saja, mati-mati tidak. Bukan pasrah, mungkin lebih cocoknya berserah ya. Menyerahkan kepada Tuhan segala sesuatunya, tetapi melakukan apa yang menjadi bagiannya. Oke, waspadalah. Jadi jangan dekat-dekat. Kepada siapa kita jangan dekat-dekat? Firman Tuhan bilang begini, terhadap nabi-nabi palsu. Hah? Masih adakah nabi sesudah Tuhan Yesus? Biasanya kita diajar oleh hamba-hamba Tuhan bahwa sesudah Kristus tidak akan ada lagi nabi. Lalu kenapa dia sendiri yang berkata bahwa suatu keniscayaan dan suatu kepastian bahwa nabi-nabi palsu akan datang? Itu. Oke, kita lihat dulu Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 2. Di luar apa yang kita pelajari dulu ya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Jadi dulu Rasul Paulus menulis, kalau Rasul Paulus yang menulis surat Ibrani, karena ada pertentangan siapa sih yang menulis surat Ibrani karena tidak ada ditulis di situ. Surat-surat Rasul Paulus yang lain biasanya di pembukaan dikatakan dari Rasul Paulus, dari Paulus hamba Allah, selalu ditulis di depannya ada pembukaannya. Ini tidak, sehingga orang banyak yang tanda kutip berselisih paham apakah Paulus yang menulis surat ini untuk orang-orang Ibrani, orang-orang diaspora, orang-orang yang karena penganiayaan lalu tersebar di rumah-rumah tempat. Tetapi ada yang mengatakan bukan, karena dia tidak ada tulisannya di namanya di situ. Ada yang mengatakan Rasul Paulus karena orang ini sangat memahami tentang hukum Taurat di surat Ibrani ini. Oke, tinggalkan siapa yang menulis. Yang jelas ini
ini firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Dan firman Tuhan ini bilang begini. Dulu Tuhan berulang kali berbicara kepada umatnya dengan perantaraan nabi-nabi. Ya, betul. Nabi itu dalam bahasa Ibrani itu definisi sederhananya adalah juru bicaranya Allah. Tuhan bicara kepada umat melalui nabi. Umat bicara kepada Tuhan melalui imam. Itu begitu ya. Kali perjanjian lama sederhananya begitu. Melalui Kohen kalau bicara. Kemudian ayat 2 bilang begini. Maka pada zaman akhir ini, jadi zaman akhir itu Bapak Ibu dihitung sejak Kristus menyatakan dirinya. Maka pada zaman akhir ini Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan firman-Nya yang telah menjadi manusia. Dengan perantaraan anaknya yang Allah telah tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Karena itulah Kristus disebut apa? Nama itu nama yang terkemuka terdahulu di dunia ini maupun di surga. Kalau di dunia nomor 1, di surga nomor 1, pasti dia Allah. Maka Yesus Kristus adalah Allah. Amin. Yesus Kristus adalah Allah. Jadi kalau ada yang menuduh kenapa kalian menjadikan manusia sebagai Tuhan, tidak. Kami tidak pernah mempertuhankan manusia. Betapa bodohnya kami kalau menjadikan manusia sebagai Tuhan, kalau menjadikan manusia sebagai ilah sesembahan. Tetapi sejak dari sananya Dia adalah Allah. Karena itu Yesus berkata, Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir, al-awal wal al-akhir, yang sudah ada, telah ada, dan akan ada. Siapakah dia? Firman Tuhan. Karena firman itu adalah Allah. Oke. Kemudian di sini dikatakan begini. Oleh Dia, oleh Kristus, oleh firman Allah telah menjadikan alam semesta. Ya betul. Karena tidak mungkin Allah tanpa firman. Karena firman itulah yang menyebabkan segala sesuatu menjadi ada. 1 Korintus pasal 8. Hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang karenanya segala sesuatu ada. Dan karenanya kita hidup, kita beroleh hidup. Kalau sebelumnya dibilang hanya ada satu Allah sesembahan, ya, yang daripadanya semua berasal. Tetapi pada Kristus firman dikatakan penyebab. Oke. Jadi ayat ini menegaskan bahwa sesudah Kristus, sesudah Allah berbicara langsung melalui anaknya, yaitu firman yang menjadi manusia. Selesai Allah berbicara melalui nabi-nabi. Karena itu ini juga kegenapan dari janji Tuhan di dalam Ulangan pasal 18. Mari buka Ulangan pasal 18 ayat 15 dan ayat 18 yang menjadi ayat kadangkala untuk mengklaim bahwa ada nabi lain yang dijanjikan. Perhatikan ini. Ini janji. Tuhan bilang begini, seorang nabi dari tengah-tengahmu. Tengah-tengahmu. Dari tengah-tengah, konteksnya dia berfirman kepada bangsa Israel. Jadi dari tengah-tengahmu bangsa Israel yang 12 suku itu. Makanya ketika
Ketika Tuhan Yesus berbicara kepada orang Samaria, perempuan itu dia berkata apa? Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tidak bisa diganti. Memang keselamatan untuk semua suku, semua etnis, semua bangsa. Tapi juga tidak bisa dipungkiri keselamatan datang dari suku Yahudi, bangsa Yahudi. Maka tidak akan mungkin ada nabi bukan dari tengah-tengah orang Israel. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, hai orang Israel. Dari antara saudara-saudaramu yang 12 suku itu. Dari antara saudara-saudaramu, hai Musa yang kamu adalah suku Lewi. Sama seperti aku, Musa bilang, sama seperti aku, ini Musa. Akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kami dengarkan. Jadi Musa bilang begini, hai bangsa Israel, ya, seorang nabi dari antaramu, dari tengah-tengahmu, dari antara kita saudara-saudara sesuku yang 12 ini, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengar. Ya betul. Karena itu Tuhan Yesus selalu bilang, biarlah yang bertelinga mendengar. Ayat 18, Ulangan 18 ayat 18. Ayat ini yang sering, karena dibaca sepotong tanpa konteks di atas. Perhatikan tadi, nabi yang seperti itu, nabi yang punya visi pembebasan. Kalau Musa membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir, nabi yang akan datang itu juga paling utama, dia akan menjadi pembebas. Maka Galatia pasal 5 ayat 1 bilang begini, supaya kamu suku-suku merdeka, supaya suku-suku kamu dibebaskan. Kristus telah memerdekakan kamu, Kristus telah membebaskan kamu. Seorang nabi akan membangkitkan Tuhan janji bagi mereka, bagi orang Israel dari antara saudara-saudara mereka, seperti engkau ini Musa, yang memiliki visi pembebasan. Ya, Kristus telah membebaskan kita dari perbudakan dosa, bukan hanya perbudakan Mesir seperti orang Israel. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya. Karena itu Ibrani bilang dia berbicara langsung, Allah yang berbicara langsung. Dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang diperintahkan kepadanya. Kurang lebih 1400 tahun kemudian, 1400-1300 tahun. Ini terjadi dalam peristiwa Natal. Itu. Jadi kalau baca ayat tidak boleh sepotong-sepotong tuh. Atau kalau ada orang yang menyampaikan kepada Bapak Ibu, jangan cepat-cepat kaget seperti minggu lalu saya bilang. Kalau ada satu ayat dibaca, bacalah dulu konteksnya, ayat sebelumnya, ayat sesudahnya, pasal sebelumnya, pasal sesudahnya, kitab yang lain sebelumnya atau kitab yang begitu. Oke. Jadi seperti yang saya katakan tadi, selesai. Bahwa tidak akan ada datang lagi nanti. Maka perkataan Tuhan Yesus kembali ke bacaan tadi. Matius pasal 7 ayat 15. Jadi implikasi perkataan Tuhan Yesus waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Implikasi pertama yang mengandung pengertian begini. Sesudah Yesus, nabi-nabi yang datang berikutnya adalah nabi palsu. Pseudo profetes. Lalu pertanyaannya begini, kalau begitu, kenapa Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa akan ada juga nabi-nabi yang berikutnya? Pertama kali saya bilang nabi palsu. Lalu bagaimana dengan Efesus pasalnya? Mari kita buka Alkitab dulu. Efesus karunia nabi pasal 4 ayat 11. Efesus pasal
Tritunggal itu Allah yang memberikan, Allah yang mengaruniakan. Kalau kita baca di Roma 12, Allah Bapa mengaruniakan karunia-karunia berdasarkan kasih karunia. Roma 12. Efesus pasal 4, Yesus Kristus memberikan karunia-karunia jabatan, baik rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar. Di Korintus, Roh Kudus memberi karunia-karunia roh. Dan yang lebih nampak, yang lebih kasat mata, yang menjadi bahan perdebatan, yang menjadi sesuatu hal yang kemudian digali lebih adalah karunia-karunia Roh Kudus. Karunia oleh Allah Bapa di Roma pasal 12 tidak dibahas. Karunia yang diberikan oleh Yesus Kristus, pribadi kedua dari Allah Tritunggal, Efesus pasal 4, sekarang dibahas. Tetapi yang paling karunia rohani, karena kelihatan dari luar, menyembuhkan orang sakit, berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh, pengetahuan hikmat dan marifat, mujizat, waktu. Makanya harus diubah. Lalu bagaimana dengan ini dikatakan Yesus memberikan nabi-nabi? Sekali lagi yang dimaksud di sini adalah karunia nabi. Amin. Karunia kenabian. Jadi tidak akan ada lagi datang seperti nabi-nabi Yesaya, Yeremia, nabi-nabi di Perjanjian Lama, karena setelah selesai ketika tampilnya Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea untuk memberitakan kedatangan firman yang menjadi manusia. Jadi yang dimaksudkan Tuhan di sini adalah nabi-nabi palsu, termasuk para pengajar palsu. Kembali ke Matius tadi. Ini baru satu ayat panjang sekali, nanti kita mau pelajari. Padahal kita mau pelajari ayat 23 saja. Nanti di mesbah keluarga Bapak Ibu kita berbagi ya, karena banyak hal kita bisa berbagi di mesbah keluarga. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Perhatikan ini, yang datang kepadamu hai orang-orang Kristen, yang datang kepadamu hai orang-orang percaya, dan mereka seperti juga kamu orang Kristen, seperti juga orang-orang percaya, dengan menyamar seperti, tetapi sesungguhnya mereka bukan Kristen, tetapi sesungguhnya mereka bukan orang percaya. Oke, jelas ya? Seperti domba tapi serigala. Coba kita buka kitab kita dulu. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18-19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Surat ini kurang lebih ditulis tahun sebelum abad kedua, ya kira-kira tahun 90 sampai 100 di antara rentang waktu ini. Injil Yohanes juga ditulis di antara rentang waktu itu. Jadi perhatikan ini, Yohanes masih ada ketika yang lain-lain ditulis, pengajaran Rasul Paulus, surat-suratnya. Sehingga kalau ada yang menuduh bahwa Rasul Paulus membelokkan pengajaran Kristus, Yohanes murid Tuhan Yesus masih hidup, masih ada satpamnya, tanda kutip, satpam atas pengajaran. Mau belokkan bagaimana? Makanya Bapak Ibu Saudara terkasih, Injil Yohanes ini maupun surat Yohanes, baik surat pertama, kedua, dan ketiga itu ditulis berlatar belakang untuk menentang pengajaran seorang yang bernama Sericus yang mengajarkan pengajaran lain
kemudian perlu Yohanes menulis Injil Yohanes, yang disebut Injil Yohanes itu, dan surat ini. Makanya dia bilang begini, anak-anakku, waktu ini kurang lebih tahun 90 sampai 100 adalah waktu terakhir. Dulu waktu terakhir, sekarang juga pendeta selalu berkhotbah, pendeta-pendeta hamba Tuhan, bahkan bagian bilang ini waktu akhir. Iya, ini waktu akhir, Bapak Ibu Saudara terkasih. Begitu harus memandangnya. Lah Tuhan kamu datang. Dari dulu disampaikan hal itu, makanya Rasul Petrus bilang apa? Kalau Tuhan belum datang sampai sekarang, anggaplah itu sebagai kasih karunia. Kenapa? Supaya orang bertali. Gitu tuh. Kalau sampai sekarang kita masih boleh hidup, itu kasih karunia. Oke. Dan seperti yang kamu telah dengar, perhatikan ini. Seorang antikristus akan datang, pribadi satu orang akan datang. Belum ada pada saat itu secara pribadi. Namun sekarang telah bangkit banyak antikristus. Tadi satu orang tunggal, yang ini banyak. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, sejak mula-mula kekristenan itu terus berhadapan dengan upaya-upaya untuk membelokkan iman. Tetapi puji Tuhan, oleh karena Roh Kudus melalui hamba-hambanya, para rasul, kemudian bapak-bapak gereja, muridnya rasul, dan muridnya, Tuhan memakai untuk melawan ajaran-ajaran sesat. Bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ayat 19 mari baca. Yang tadi saya bilang domba tapi serigala. Kristen tapi ternyata bukan Kristen. Pura-pura percaya ternyata bukan orang percaya. Memang mereka berasal dari antara kita orang percaya. Memang para antikristus itu berasal, timbul dari dalam gereja. Dia ada dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Makanya tidak heran banyak aliran sesat lahir dari gereja. Ya toh? Banyak aliran sesat yang lahir dari gereja. Kenapa? Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Ya, tapi bersyukurlah. Kenapa demikian? Tetapi hal itu terjadi supaya nyata, supaya jelas bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi kalau ada pendeta-pendeta murtad lalu mengajarkan pengajaran lain, tidak heran. Kurang lebih 2000 tahun lalu Rasul Paulus sudah Yohanes menulis mengulang. Jadi jangan kaget, begitu kan? Kaget itu kenapa orang kaget? Karena orang belum tahu. Sekali lagi, mengapa Bapak Ibu dan saya kaget? Karena kita belum tahu. Tetapi kalau dikaget, jangan mau kasih kaget saya, karena kita belum tahu. Kalau ada orang di belakang pintu lalu kita lewat, jangan kasih kaget. Kita kaget karena kita belum tahu dia ada di belakang pintu. Tetapi kalau kita tahu apa yang firman Tuhan sudah sampaikan, kita tidak akan kaget. Jadi kalau ada hamba Tuhan atau siapapun kemudian menyesatkan umat, kita tidak terkaget-kaget karena firman Tuhan sudah. Oke. Kembali ke bacaan kita. Ini alurnya yang maju mundur kita sekarang. Plotnya. Matius 17 ayat 15 tadi. Ayat 16 dulu, 16. Oke, kita baca 16 sampai 20. 16 sampai 20. Kita sudah tahu ya, jadi membedakan nabi palsu yang mana dengan karunia-karunia kenabian yang mana, pengajaran yang mana dan pengajaran yang mana. Ini deteksinya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka.
Di mesbah keluarga 3, ketika kita berdiskusi, kita tiba kepada kesimpulan bahwa pengenalan sesuai dengan firman itu sangat penting. Dari mana saudara percaya? Karena kenal. Amin. Semakin kita mengenal siapa Kristus, maka percaya kita akan semakin besar terhadapnya. Makanya mana mungkin ada tiba-tiba orang datang di rumah kita, kita belum kenal, lalu mengajak kita bisnis, maka timbul kurang percaya saya orang ini. Semakin mengenal dia, maka timbul kepercayaan. Maka memang betul firman Tuhan bilang pengenalan itu penting. Maka mari terus belajar, merenungkan firman dengan segala sumber daya yang ada. Jangan hanya khotbah begini, ulang-ulang gali, baca kenapa begini, kenapa tadi waktu khotbah disampaikan hamba Tuhan begini ya, kenapa begini, karena bisa saja hamba Tuhan menyampaikan sesuatu tetapi kita menerima, penerimaan kita berbeda, bisa saja. Maka perlu ada konfirmasi. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Tidak akan mungkin anggur engkau peroleh dari karing-karing. Bukan karing-karing desa, karing-karing itu apa? Putri malu. Ya, putri malu. Kamu tidak akan mungkin memetik buah anggur dari putri malu. Oke, ini deteksinya begitu. Kamu tidak akan menemukan yang baik dari kepalsuan. Ajaran palsu tidak akan menemukan kebaikan. Tapi bagian ada juga yang baik-baik dari, misalkan itu baik deh. Ajarannya masa dia sesat bagai baik. Bapak Ibu saya mau bilang, kalaupun Bapak Ibu memanen anggur dari putri malu, dari karing-karing, sebenarnya anggur itu tidak dari sungguh-sungguh, dari belukan. Oke? Kalaupun Bapak Ibu kemudian memanen jeruk manis dari belukan, sesungguhnya jeruk itu tidak sungguh-sungguh berasal dari belukan ini. Itu hanya promosi. Saudara paham ini? Ya? Iya. Dari buahnya. Maka kalau ada orang mulai mengajarkan damai, tetapi ternyata hasilnya bukan damai, Anda tanya, termasuk lagi. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Dari buahnya lah kamu akan mengenal, mendeteksi ajaran itu. Demikianlah setiap pohon, demikianlah setiap pengajaran, demikianlah setiap pemahaman, demikianlah setiap akidah, demikianlah setiap kredo, demikianlah setiap doktrin yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang doktrin, pengajaran, akidah, isme, agama yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Amin. Lalu pada lagi teman, ini ada buahnya baik loh hasilnya. Saya mau bilang, buah yang baik itu tidak sungguh-sungguh berasal dari belukan itu. Oke? Ayat 18. Tidak mungkinlah pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu petik, suatu kali nanti Bapak Ibu jalan-jalan kemana lalu temukan alang-alang berbuah apel, saya mau bilang, apel itu tidak sungguh-sungguh dari alang-alang itu. Kenapa? Bisa saja ada yang tempel di situ, toh. Kenapa saya bilang begitu? Karena sering kita nonton tuh. Kalau Bapak Ibu sering jalan-jalan ke luar negeri lewat internet, macam-macam. Ada yang cabut pohon apa itu? Buat bawang itu, bawang apa? Bawang besar itu apa namanya? Daun bawang itu dia cabut dari tanah.
Di bonggolnya manggis, dipotong, disuruh dicabut begini, daun bawang besar dicabut. Ujungnya bonggolnya manggis, dibelah, manggis. Kok bisa begitu? Seperti saya bilang. Sekarang kan dunia maya ada aneh macam-macam. Beberapa saat lalu saya nonton lagi. Saya suka dulu masih SMP, saya suka lihat buku, ikut bapak saya angkat belut. Lalu biasanya belutnya kita jual, bukan jual sih, kasih kepada seorang dokter dulu di bawah sini. Mungkin banyak yang kenal juga dokter orang Toraja. Lalu biasa ketika kami kasih, bawa karena dia suka pelihara di drum. Kalau dia mau butuh tinggal dia pancing lalu dia bakar, lalu pulang. Saya suka sering antar itu karena setelah itu dikasih buah. Tadi malam saya nonton di video pendek. Orang ada dengan jepit-jepitannya di sawah, dia jepit itu yang namanya belut lendong. Di beberapa daerah lindung pakai jepitan gitu. Di sela-sela sela-sela sawah gitu tanaman padi. Hanya beberapa saat sudah satu ember. Dan saya nonton itu sambil belum baca komentar. Saya sudah bilang ini dasar konten. Pertama, belutnya terlalu jinak. Dan yang kedua, bagaimana bisa belut itu tinggal rame-rame di situ, tinggal diambil. Saya langsung bilang, mau masuk ke konten ini. Saya buka komen orang, semua bilang begini, dasar tipu-tipu. Pokoknya semua orang tahu, iyalah, tidak segampang itu. Maka saya mau bilang, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Ini bicara pengajaran, ini bicara isme. Ini bicara kalau ini bicara agama, ini bicara kebijakan. Ayat 19 terus. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang, dibuang ke dalam api. Penghakiman nanti, ayat 20. Jadi tolok ukurnya, indikatornya, buah itu adalah bukti. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Amin. Oke. Sekarang yang kita mau pelajari, pendahuluan yang panjang. Sekarang baru mulai masuk isi nih. Ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Ayat 21 bilang apa? Bukan orang yang teriak-teriak, tetapi yang masuk surga adalah yang melaksanakan kehendak Bapa-Ku di surga. Berarti kalau masuk surga beramal, karena ini dibilang melakukan kehendak Bapa. Sebentar. Jelas di sini dibilang Bapaknya Kristus, Allah Bapa. Dan Allah Bapa salah satu kehendaknya adalah menyelamatkan melalui Sang Firman yang menjadi manusia. Amin. Iya, tidak ada jalan lain sebenarnya kalau baca ini baik-baik. Melainkan orang-orang yang melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa di surga melalui anugerah, oleh keselamatan, karya keselamatan Kristus di atas kayu salib. Oke? Jelas. Jadi kalau ada pengajaran yang lain, saudara harus melakukan amal, perbuatan, kesalehan dan seterusnya supaya saudara memiliki surga. Tidak mungkin. Karena bahkan kesalehan kita seperti kain kotor di hadapan kesucian Tuhan. Amin. Kalau begitu perbuatan baik di mana letaknya? Perbuatan baik sebagai bukti bahwa kita telah menerima kasih karunia. Amin. Iya. Tidak ada hubungannya dengan selamat, karena selamat pemberian. Tetapi orang-orang yang telah diselamatkan akan hidup dengan cinta kepada
Dia yang memberi keselamatan, melakukan kehendak Bapa di surga. Oke, ayat 22. Jadi bukan teriak-teriak saja. Pada hari-hari terakhir, suatu kelak nanti, banyak orang akan berseru kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, mengusir setan demi nama-Mu, mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu, melakukan banyak keajaiban karunia demi nama-Mu, atas nama Yesus. Sekali lagi, apel yang saudara petik dari alam-alam tadi sesungguhnya bukan apel yang berasal dari alam-alam. Bahkan ketika mereka berseru demi nama Yesus, atas nama Yesus, sama dengan itu. Anggur yang saudara petik dari karing-karing tadi, dari putri malu, dari belukar, itu bukan anggur yang berasal daripada belukar itu. Jadi kalau mereka mengklaim ini nama Yesus juga ini, ya. Tapi ada yang lucu ya. Kenapa saya tinggalkan kekristenan? Karena saya mencintai Yesus. Jelas tidak? Demi nama saya keluar, saya meninggalkan Yesus karena saya sayang Yesus. Bukankah kami berbuat demi nama-Mu, demi atas nama Yesus? Oh, dalam bahasa Ibrani kata bi atau b, Bismillah, bi itu demi, menunjuk, demi nama Allah. Besem Yesua HaMashiach, demi nama Yesus Kristus. Demi. Ayat 23 ayat kita pelajari. Baru masuk ayat ini. Baru masuk itu. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyawa daripada kamu sekalian pembuat kejahatan. Minggu lalu saya singgung ayat ini sering dipakai orang untuk mengatakan nanti suatu saat Yesus akan tidak mengakui kamu karena kau menjadikan dia Tuhan. Ini ayat ini siapa yang berseru suatu Tuhan. Dan kita sudah bahas, tidak semua orang yang memanggil nama Tuhan berarti ada yang memanggil nama Tuhan. Tidak semua orang yang memanggil nama Tuhan diselamatkan, berarti ada yang memanggil nama Tuhan diselamatkan. Minggu lalu, 2 minggu lalu saya bilang sederhananya begitu. Tidak semua orang Toraja kulit putih, berarti banyak juga orang Toraja kulitnya. Makanya kalau baca ayat, kalau dikasih sodor-sodor ayat Bapak Ibu, jangan langsung begitu. Ini pengajarannya, karena ini bicara tentang ajaran setan. Oke. Mengapa mereka diusir? Sementara bahkan mereka berkarunia, sekalipun karunianya dari mana sumbernya tidak tahu, dan mengklaim karunia dari nama Yesus. Perhatikan apa saya bilang ini. Mereka diusir, sekalipun mereka melakukan karunia, keajaiban mungkin, hal-hal yang spektakuler mungkin, bahkan bisa saja diklaim atas nama Yesus. Bisa dong? Bisa. Tetapi tetap diusir karena perbuatan jahat. Dalam konteks mengiring Tuhan, ya betul, karunia itu penting. Tetapi karakter lebih. Karena kata pembuat kejahatan itu bicara tentang karakter. Karunia kita perlu, tetapi karakter lebih. Maka ada yang bilang karunia bikin kita naik melejit seperti roket. Tetapi yang membuat orang tetap di posisi yang tinggi sana karena karakternya. Itu dalam konteks kedewasaannya, kedewasaan. Kembali ke masalah pengajaran. Jadi orang-orang ini diusir karena jahat. Paling tidak Bapak Ibu, kalau kita baca tentang, kita hubungkan di bacaan lain, jahat dalam hal apa? Mari buka Alkitab kita. Matius 13 ayat 39 ini akan kita bahas di Desa Keluarga. Saya berharap Bapak Ibu bisa ingat-ingat ini, kemudian nanti pulang menggali kembali. Matius 13 ayat 39. Musuh yang menaburkan benih lawan ialah iblis.
Saya bilang alam-alam tadi itu, bahkan alam-alamnya ada buah apelnya, ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai ialah itu malaikat. Terus lanjut. Maka seperti lawang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Ayat 41. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan penyesatan, kejahatan itu dari dalam kerajaan. Jadi jahat yang pertama yang diusir di sini adalah mereka. Perhatikan ini Bapak Ibu. Yang menjadi kaki tangan iblis dalam hal menabur benih, paham, isme, pengajaran, doktrin, agama yang ternyata itu bukan benih gandum, tapi lalang. Karena itu kita juga perlu berhati-hati dalam konteks bukan pengajaran. Kita perlu punya pemahaman dan jangan sampai kita membagi pemahaman yang salah. Nanti kita juga disebut orang jahat walaupun bukan dalam konteks sebagai nabi palsu. Nanti Tuhan Yesus bilang kau jahat nah. Kenapa Pak? Soalnya pahammu salah ya. Iya toh? Kan kita sudah belajar yang lalu. Kenapa doa menjadi salah? Kenapa Tuhan Yesus bilang jangan berdoa seperti orang munafik? Tidak seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena pemahamanmu salah. Kau pikir, saya berpikir, itu pemahaman. Maka Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kejahatan yang pertama yang diusir, yang ditolak oleh Tuhan dalam bacaan kita di sini adalah menjadi kaki tangannya iblis dalam hal menabur benih lalang, ajaran sesat, pemahaman yang salah. Karena itu Bapak Ibu seperti yang tadi saya bilang, Injil Yohanes maupun surat-surat Yohanes yang pertama, yang kedua, ketiga itu dalam rangka yang terutama latar belakangnya adalah untuk menentang pengajaran Saintus yang gado-gado. Yesus itu manusia biasa, lahir dari bapaknya Yusuf dan Maria, kemudian menjadi Kristus waktu dibaptis, sebelum disalib, lalu menjadi Yesus biasa karena Kristus, karena Mesias meninggalkan dia. Pengajarannya lucu kok. Suatu saat nanti di 1000 tahun kita akan pesta seks. Serintus ada begitu. Iya. Makanya waktu di desa keluarga 3 kemarin bilang begini, yang banyak di surga nanti perempuan karena biasa yang paling banyak berdoa. Saya bilang pasti ada yang bilang banyak laki-laki. Serius bilang begitu loh. Bagaimana bisa surga itu dipenuhi dengan keinginan-keinginan dunia? Iya. Makanya Rasul Yohanes masih sangat menentang. Itu diceritakan, satu kali diceritakan oleh seorang murid dari murid Rasul Yohanes, Irenaeus itu muridnya Polikarpus ini muridnya Yohanes, begitu. Jadi dia ceritakan begini, suatu kali di Efesus di pemandian umum, kan biasanya orang di sana kebudayaan Helenis itu mandi, tempat pemandian umum, ada mata air dialirkan di situ, lalu orang mandi umum di situ. Satu kali waktu mau mandi, Serintus ini ketemu dengan Yohanes di tempat itu. Yohanes bilang apa kepada orang-orang percaya pada saat itu? Keluar, pergi semua. Dia rubuh ini bangunan gara-gara kekafirannya. Keras sekali dia bilang begitu. Bahkan suatu kali juga pernah dia katakan, kamu timba semua air ini kasih keluar. Najis air ini gara-gara pengajaran sesat itu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, kejahatan yang mereka lakukan ini kejahatan dalam rangka, dalam hal apa?
menjadi kaki tangan iblis dalam hal menabur benih. Makanya firman Tuhan bilang begini, setiap ajaran yang menolak Yesus adalah Kristus itu berasal dari setan. Setiap ajaran yang menyangkal bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah itu dari setan. Sekalipun boleh jadi dia bawa nama Yesus. Anda sudah bilang, kan kami demi namamu. Oke. Kedua, makanya dalam konteks mengiring Tuhan, mari terus kita belajar supaya kita tidak memiliki paham-paham jahat. Bedakan dengan yang pengajaran tadi ya, maksudnya karena pemahaman kita, maka kekristenan harus pemahaman kita dalam sebagai orang percaya harus bertumbuh. Yang kedua, jahat dalam apa? Matius 22 ayat 15 sampai 18. Buka cepat baru kita berdoa. Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu. Tuhan tahu apa yang di hati, bukan di kepala. Kenapa? Karena mereka pikir begini. Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Oke? Ayat 15 dulu, supaya kita lihat konteksnya dulu. Dari ayat 15. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana, perhatikan ini, bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Pertanyaannya apa? Ayat 16. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, lihat, kemunafikannya bagaimana? Dia menyusun suatu keadaan supaya mau menjebak Yesus, tetapi menyuruh orang lain melaksanakan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang Herodian, orang-orang pro Herodes, raja yang bukan asli bangsa Israel, didudukan, ditempatkan oleh pemerintah Kekaisaran Romawi untuk memimpin orang Israel. Bertanya kepadanya, guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Kata-katanya. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Jadi mereka pasang di depan, kamu pasti berkata ya, tidak. Dan kamu tidak pernah takut apapun. Kalau kita tuh, saya. Lalu masuk pertanyaan jebakannya. Lanjut. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Ya. Apakah boleh membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Makanya Tuhan Yesus ada dua kan begini. Karena mereka menjebak ini, kalau Tuhan Yesus bilang tidak boleh, karena pemerintahan Kekaisaran Romawi menjajah kita dan mereka bukan orang-orang percaya, ada alasan untuk menangkap dengan tuduhan subversif, pemberontakan. Tetapi pun kalau Tuhan Yesus bilang silahkan bayar pajak, maka dia akan berhadapan dengan pengadilan agama. Tuhan Yesus hanya bilang begini, coba dulu pas kasih uang Rasuli. Ini gambarnya siapa? Gambarnya kaisar. Kasih kembali miliknya kaisar. Yang punya kaisar kasih kembali kepada kaisar, yang punya Tuhan kasih kembali kepada Tuhan. Amin. Jadi kalau waktu untuk Tuhan kasih kembali kepada Tuhan tuh. Hari Minggu waktu untuk kasih kembali kepada Tuhan 1 jam setengah, paling lama 2 jam. Amin. Nah, gitu. Kemunafikan dan itu jahat sehingga Tuhan bilang begini, saya tidak kenal. Mencobai Tuhan. Dalam kehidupan kita mengiring Tuhan ini, mungkin kita bukan nabi-nabi palsu, tapi bisa bertindak jahat seperti nabi-nabi palsu. Mencobai Tuhan.
meragukan Tuhan. Kalau kita sampai pada hal itu, Rasul Yohanes sendiri yang bilang, mari bertobat. Sebab jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil. Sehingga kadang-kadang kita berdoa, Tuhan ampuni saya ragukan kamu tentang hal ini, padahal begini ternyata. Iya. Tapi dalam konteks pengajaran nabi palsu tadi seperti itu. Yang ketiga, karena nabi-nabi palsu itu untuk memuliakan dirinya sebenarnya, memuliakan dirinya untuk kepentingan dirinya. Ajaran-ajarannya bukan membawa orang datang kepada Tuhan, tapi membawa orang-orang datang kepada dirinya, memuliakan dirinya. Kamu tidak boleh begini ya sebagai pengikut. Tapi kalau saya boleh, itu bawa kepada dirinya. Bileam, seorang nabi palsu pada zamannya, dibayar demi mengutuk orang Israel, tetapi keledai berbicara kepadanya. Dan itu ciri khas ketiga dari pengajaran palsu. Membawa orang bukan datang berjumpa dengan Yesus, tetapi membawa orang berjumpa dengan diri. Karena itu juga sebagai hamba Tuhan, siapapun termasuk diri saya bukan nabi palsu, tetapi bisa juga bertindak seperti nabi-nabi palsu yang ajarannya menonjolkan dirinya, membawa orang berjumpa dengan dirinya bukan kepada Tuhan. Kepentingannya, ya kan? Makanya Rasul Paulus bilang kepada Timotius, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Uangnya tidak masalah sih, kan kita kasih kembali ke itu. Cintanya itu seperti Bileam. Makanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayat terakhir Filipi pasal 1 ayat 15 dan 17. Filipi 1 ayat 15-17 tadi. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki, karena iri, berselisih. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena sayang, karena mengasihi. Sebab mereka tahu bahwa saya, Paulus bilang begitu, ada di penjara ini untuk membela Injil. Ayat 17. Tetapi yang lain itu, yang mereka itu, karena kepentingan sendiri dengan maksud tidak ikhlas. Dia pikir dengan berbuat seperti itu saya semakin sengsara di penjara ini. Tidak. Karena Rasul Paulus bilang, mau dengan maksud iri dengki, dengan maksud apapun toh tetap Injil diberitakan. Itu asiknya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita sudah belajar tentang hal ini. Saya tidak mengatakan bahwa saudara dan saya ini nabi palsu, tapi mari kita jauhi kejahatan para nabi palsu itu. Amin. Sehingga suatu kelak nanti berjumpa dengan Tuhan, Tuhan bilang begini, Mas, hamba-hambaku yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Singer, pemain musik, persilakan kita berdoa. Mari kita
belum kuasa nyata dalam hidup.
Cukuplah di hadapan kami berkata, Engkau Immanuel Elohim, bagi kami Allah yang menyertai umat. Itu yang memberanikan kami, memampukan kami untuk menapaki hari-hari kami. Kemuliaan hanya bagimu, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur kepada Allah Bapa pencipta langit dan bumi, di dalam Kristus Yesus Tuhan, dan penyertaan tuntunan Roh Kudus. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Kita akan satu berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk pagi hari ini. Saat ini kami akan memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan memberkati kami semua, dan kami pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi hanya dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Ya. Ya, kita akan memulai dari yang berulang tahun pekan ini. Pada tanggal 27, anak kekasih Stefani Christian, dan pada tanggal 29 anak kekasih pada tanggal 29 Bapak Vincent Wijaya. Kemudian Bapak Ibu Saudara terkasih, untuk ibadah mesbah keluarga pada hari Senin nanti, mesbah keluarga hari Selasa mesbah keluarga 1 yang akan melayani untuk memimpin diskusi firman Tuhan Bapak Terhante, musik Bapak Benny Wijaya, dan yang akan memimpin ujian tuan rumah keluarga Bapak Terbanyak. Kemudian yang memimpin ujian
Saudari Angela. MK2 yang akan memimpin pujian Saudari Jennifer, musik Saudari Pasha, yang akan memimpin diskusi firman Tuhan Bapak Yance Dompe. Kemudian tuan rumah keluarga Kundrat begitu. Kemudian pada hari Kamis latihan seperti biasa, latihan persiapan musik yang nanti disampaikan di grup prophetic. Kemudian untuk mesbah keluarga 3 hari Jumat pada minggu ini akan diadakan online seperti biasa. Mesbah keluarga 3 berselang setiap Jumat. Setiap minggu pertemuan langsung dan kemudian diselingi dengan melalui media sosial. Kemudian Bapak Ibu Saudara terkasih, kegiatan berikutnya pada hari Jumat seperti biasa juga anak-anak remaja dan sekolah minggu yang memiliki keinginan untuk latihan musik diadakan setiap hari Jumat, dan hari Sabtu kembali anak-anak remaja pemuda beribadah seperti biasa pada jam 7. Demikian mengenai kegiatan sepekan. Berikutnya undangan. Kita diundang, semalam saya diundang melalui WA oleh Gembala GKI Ebenezer Batu Sori. Pada hari ini jam 4 sore diadakan pertemuan misi. Diharapkan bagi Bapak Ibu pengurus jemaat, pimpinan jemaat juga yang siap untuk hadir, ini undangan bagi kita. Jam 4 sore di gereja Ebenezer Batu Sori. Berikutnya Bapak Ibu Saudara terkasih, besok Senin saya akan berangkat ke Kendari untuk menghadiri pertemuan partnership Sutra Partnership Summit 3 hari dari Senin, Selasa sampai Rabu. Kemudian hari Kamis menghadiri juga undangan dari salah satu GBI yang ada di Kendari, GBI SAL, untuk hadir dalam ibadah mereka yang mereka mengadakan KKR, dan pejabat GBI Sesutra juga diundang. Dan pada hari Jumatnya hadir di GBI Puri Allah yang digembalakan oleh PDP Samping Kadir. Mereka mengadakan seminar sekaligus juga KKR. Jadi hampir seminggu akan menghadiri berturut-turut kegiatan tersebut. Ya. Berikutnya Bapak Ibu Saudara terkasih, minggu lalu sebenarnya harus saya sampaikan tentang pembentukan Tagana Raja Wali di Sulawesi Tenggara. Jadi Tagana Raja Wali ini adalah tagana yang dibentuk oleh Badan Pengurus Pusat Gereja Betel Indonesia, khususnya Departemen Pelmas yang diakui oleh pemerintah. Jadi memang ada tagana dari pemerintah di bawah Kementerian Sosial, tetapi ada Tagana Raja Wali, dan ini merupakan partner dari juga pemerintah yang diketahui oleh Kementerian Sosial. Dibentuk di Sulawesi Tenggara, pengurusnya sudah, sekarang masih tahap rekrutmen. Jadi diharapkan seluruh GBI yang ada di Sulawesi Tenggara bisa memutus anggota jemaatnya untuk bisa masuk dalam keanggotaan Tagana Raja Wali. Syaratnya adalah usia 17 sampai 55 setelah menerima pelatihan dasar Tagana. Akan diadakan di Kendari, tapi masih sementara persiapan karena ini menyangkut juga kesiapan pelatihan maupun koordinasi dengan pemerintah. Tapi harapan saya bahwa dari Bau-Bau paling tidak bisa ikut diutus ke sana, kemudian pulang ke Bau-Bau untuk menjadi anggota Tagana Raja Wali di Sulawesi Tenggara. Itu saja pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Tiada seperti Engkau.
puji dan sembah kami boleh berkenan di hadapan-Mu, dan kami sudah merenungkan firman. Tiba saatnya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing untuk memberitakan kabar baik, menghidupi firman yang khususnya disampaikan kepada kami hari ini, supaya kami dalam hidup kami boleh memuliakan Tuhan senantiasa lewat tindakan kami. Karena itu kami butuh kekuatan dari Tuhan, berkat-Mu, kemampuan, pengharapan, supaya kami boleh menghidupi firman. Tuhan, mari berkatilah kami semua, layakkanlah hamba-Mu ini untuk mengutus jemaat-Mu kami semua kembali dalam hidup kami untuk menghidupi firman. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari angkatlah kedua tangan-Mu dengan iman, kembalilah dalam kehidupan-Mu, terimalah berkat, kasih karunia damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia yang melampaui segala akal pikir manusia, yang dinyatakan di dalam cinta kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Kasih karunia itu tercurah atas kita semua hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah selesai. Salam sehati.